Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan tulang belakang. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Safitri, nomor absen 08. Saya Fatima Azhara, nomor absen 9. Saya Firmalah Surat Amalia, absen 10. Saya Inaya Salasabila, nomor absen 11. Saya Latifah Azhara, nomor absen 12. Nama saya Mzidan Abdillah, absen 13 dari 11 IPA 4. Kifosis adalah kelainan di lengkungan tulang belakang yang membuat punggung bagian terlihat membulat atau bengkok tidak normal. Setiap orang memiliki tulang belakang yang melengkung pada kisaran 25 derajat sampai 45 derajat. Tanda-tanda dan gejala yang dialami oleh kifosis: perbedaan pada tinggi atau posisi tulang belikat, perbedaan pada tinggi bahu kanan ataupun kiri, nyeri punggung dan tulang belakang kuku, otot hamstring menegang, kepala tampak embi condong ke depan dibandingkan dengan bagian tubuh lain. Tinggi punggung atas terlihat tak normal saat membengkuk atau membulat. Punggung tampak memiliki bunuk. Penyebab dari kifosis postural, kondisi tulang belakang bagian atas yang bengkok disebabkan oleh kebiasaan. Kifosis Sequerman merupakan jenis kifosis yang ditandai kelainan struktur tulang belakang. Penderitanya memiliki struktur tulang belakang yang agak bulat sehingga postur tubuhnya jadi membungkuk. Kifosis bawaan atau kifosis kongenital merupakan kifosis tulang belakang yang terjadi sejak dalam kandungan hingga saat ini. Penyebab belum diketahui. Akibat dari kifosis, penderita sulit berjalan, bangkit dari kursi, atau menegakkan kepala, menimbulkan nyeri penderita berbaring, penampilan tubuh yang tidak menarik. Cara pencegahan untuk terjadinya kifosis: hindari membungkuk, terutama saat duduk. Posisi duduk yang benar, usahakan duduk dengan posisi tegak. Hindari membawa tas ransel yang terlalu berat. Olahraga yang teratur yang bisa memperkuat otot punggung seperti berenang, yoga, dan berlari. Pengobatan daripada kifosis umum dilakukan dokter dengan pemberian obat-obatan pereda nyeri, terapi fisik dengan perenggangan supaya memperbaiki fleksibilitas yang meredakan nyeri tulang belakang, operasi tulang belakang, konsumsi makanan kayak kalsium dan vitamin B. Lordosis adalah kondisi tulang punggung bagian bawah atau lumbal melengkung ke dalam secara berlebihan. Kondisi ini merupakan salah satu bentuk kelainan pada tulang belakang yang bisa menyerang siapa saja. Tanda dan gejala lordosis, yaitu bokong yang menonjol lebih jauh ke belakang, perut lebih maju ke depan, saat berbaring telentang, punggung akan sulit menempel di atas lantai, rasa baal atau mati rasa, kesemutan nyeri seperti tersetrum, kontrol berkemih lemah, sulit mempertahankan kontrol otot. Penyebab lordosis yaitu 1. Obesitas dapat memengaruhi postur tubuh dan memberi tekanan berlebih pada tulang belakang. 2. Osteoporosis dapat membuat tulang punggung bagian bawah kropos sehingga lebih mudah melengkung ketika sedang menahan beban tubuh. 3. Kehamilan atau peningkatan berat badan saat hamil dapat menyebabkan tulang punggung bagian bawah menjadi lebih mudah melengkung ke dalam. 4. Spondylolistesis, kondisi di mana tulang belakang bergeser dari posisi seharusnya sehingga tulang menjadi tidak sejajar. Kondisi ini dapat membuat tulang punggung bagian bawah lebih mudah melengkung. 5. Postur tubuh yang buruk saat duduk maupun ketika mengangkat beban berat.
6. Kondisi kesehatan lain yang bisa menyebabkan lordosis yaitu disitis, kifosis, radang sendi, spina bifida, akondroplasia, dan osteosarkoma. Akibat dari lordosis yaitu dapat menimbulkan rasa tidak nyaman hingga nyeri di area pinggang dan kaki, dan jika tidak diobati, lordosis dapat memicu gangguan saluran kencing dan buang air besar. Cara pengobatannya ialah minum obat pereda nyeri, terapi fisik berupa olahraga meningkatkan fungsi fisik, terapi bracing untuk menstabilkan tulang punggung, operasi tulang punggung. Pencegahannya ialah melakukan peregangan ringan jika duduk terlalu lama. Atur pola makan agar mendapatkan berat badan yang ideal. Gunakan bantal untuk menopang punggung bawah saat duduk. Hindari menggunakan sepatu hak tinggi karena saat menggunakan sepatu hak tinggi, lengkungan punggung bagian bawah akan menjadi berlebihan sehingga dapat menyebabkan pergeseran tulang. Selain itu, dengan menggunakan sepatu hak tinggi, tubuh akan lebih banyak menopang beban hampir 2 kali lipat sehingga otot-otot tubuh bekerja di luar kendali maksimalnya. Lakukan olahraga secara berkala. Skoliosis. Skoliosis adalah kondisi di mana tulang belakang melengkung seperti huruf C atau S. Skoliosis lebih sering ditemukan pada anak-anak sebelum masa pubertas, yaitu sekitar usia 10 hingga 15 tahun. Tanda dan gejala skoliosis. Yang pertama, postur tubuh tampak miring atau berputar bahu miring. Yang kedua, pinggang kiri atau kanan tidak sejajar. Ketiga, bila terlihat posisi atau tinggi panggul tidak simetris. Keempat, ketika berdiri tegak, terlihat perbedaan pada kedua tangan yang menggantung di sisi badan. Yang kelima, ketika membungkuk ke depan, terlihat perbedaan tinggi punggung belakang. Yang keenam, terdapat punuk atau benjolan di punggung. Yang ketujuh, adanya tonjolan tulang belikat pada satu sisi tubuh. Yang kedelapan, satu kaki memiliki panjang yang berbeda. Yang kesembilan, posisi kepala tidak berada tepat di tengah pundak. Yang kesepuluh, terkadang nyeri punggung, kesemutan, dan mati rasa. Penyebab skoliosis. Sebagian besar kasus skoliosis tidak ditemukan penyebabnya. Namun, terdapat beberapa kondisi yang dapat memicu terjadinya skoliosis. Yang pertama, cedera pada tulang belakang. Yang kedua, infeksi tulang belakang. Ketiga, bantalan dan sendi tulang belakang yang mulai aus akibat usia atau biasa disebut dengan skoliosis degeneratif. Yang keempat, bawaan lahir bisa disebut skoliosis kongenital. Yang kelima, gangguan syaraf dan otot atau biasa disebut skoliosis neuromuskular. Misalnya penyakit distrofit otot atau cerebral palsy. Akibatnya dari skoliosis. Yang pertama, sesak nafas. Yang kedua, nyeri punggung belakang. Ketiga, masalah jantung berisiko mengalami pneumonia hingga gagal jantung juga. Terus yang keempat, masalah syaraf. Seperti kaki terasa kebas dan menurunnya kemampuan untuk menahan buang air kecil maupun buang air besar. Yang kelima, gangguan psikologis. Kayak perbedaan postur tubuh pengidap skoliosis bisa menurunkan rasa percaya diri dan membuatnya rentan mengalami stres dan depresi. Pengobatan skoliosis yaitu dapat dilakukan dengan minum obat pereda nyeri, latihan fisik seperti senam, dan juga melakukan operasi tulang belakang. Bentuk pencegahannya yaitu dengan cara yang pertama, pastikan asupan kalsium dan vitamin D terpenuhi pada tubuh. Yang kedua yaitu melakukan olahraga menahan beban secara teratur. Dan yang terakhir yaitu konsumsi obat pembangun tulang pada orang yang patah tulang. Sublubrikasi. Apa sih sublubrikasi itu? Sublubrikasi adalah kelainan tulang belakang pada bagian leher yang menyebabkan kepala penderita tersebut miring atau berubah arah ke kanan atau ke kiri. Hal itu disebabkan karena penderita melakukan gerakan ekstrim hingga menimbulkan bunyi kerk gitu ya. Nah, sehingga
si kepala tidak bisa kembali lagi dengan lurus. Gejala atau tandanya itu bisa dilihat dari ada benjolan di otot leher, nyeri pada leher, kemudian bahu tampak tidak sejajar atau tampak ada yang lebih tinggi. Kemudian untuk mengobatinya bisa dengan terapi, minum obat pereda nyeri, kemudian pemberian kalsium dan suplemen vitamin. Kemudian untuk mencegahi hal tersebut terjadi atau sublubrikasi terjadi, kita jangan sering, bahkan jangan ya, menggerakkan kepala ini dengan ekstrim, dengan keras, bahkan yang sampai menimbulkan bunyi, karena hal itu sangat membahayakan gitu. Kemudian olahraga dengan rutin dan teratur. Sekian penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.